Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang ini kita bisa hadir kembali di majelis tazkiyatun nafas ini. Ada banyak cara kita mentazkiyah diri kita, menjadikan hati kita, jiwa yang bersih, jiwa yang bening. Salah satunya adalah dengan kita merenungkan pesan-pesan kebaikan, terutama kalau pesan itu datangnya dari Allah atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa pula dari para alim, para ahli hikmah. Nah, salah satunya di kesempatan siang hari ini kita ingin sama-sama mentazkiyah diri kita dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sangat masyhur, yang kita semua pasti hafal, meskipun kadang lupa, minimal lupa urutannya, yaitu menjaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kalau yang suka raihan bisa jadi hafal nasyidnya. Hadisnya berbunyi irtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Hadis ini subhanallah, kalau kita merenungkannya dan renungan itu sampai ke hati, sampai ke jiwa, itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi hati dan jiwa kita. Satu persatu kita ingin sama-sama mentafakuri 5 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Nah, yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Jagalah mudamu sebelum tuamu. Jagalah mudamu sebelum tuamu. Dan yang harus kita jaga apa? Dan bagaimana cara kita menjaga masa muda sebelum masa tua? Meskipun mungkin di sebagian kita ini sudah lewat nih syababaka qabla haramik. Kecuali Mas Fakih kayaknya masih berlaku nih. Masih 17 soalnya nih. Iya. Tapi tidak mengapa katanya ya, daripada tidak sama sekali ya mendingan terlambat. Dan di dalam kalimat syababaka qabla haramik banyak pesan-pesan penting yang kita dapatkan. Nah, salah satu cara kita menjaga masa muda sebelum datangnya masa tua adalah tualah saat engkau masih muda. Tualah saat engkau masih muda. Karena kalau kita sudah merasa tua waktu muda, begitu tua kita tidak lagi merasa tua. Soalnya tuanya udah lewat. Ini karena sering ada konotasi orang kalau masih muda itu kan ya masanya
senang-senang, masanya foya-foya, mumpung masih muda. Jadi di balik kalimat syababaka qabla haramik itu ada pesan kita untuk segera tua, walaupun wajah kita masih muda. Karena ini menggambarkan sebuah usia, kan ada usia material, ada usia spiritual. Nah itu orang tua yang baik kalau nasihatin anaknya itu, nak, kamu boleh merasa remaja, boleh, tapi bapak ibu minta kamu merasa remaja itu jangan lama-lama. Kamu merasa remaja ini bapak kasih waktu ya sebulan aja. Sebulan aja kamu merasa remaja. Nanti kalau sudah sebulan, maka kamu jangan lagi merasa remaja. Kamu sudah naik menjadi dewasa. Nah nanti kalau sudah merasa dewasa, pesannya kamu jangan lama-lama ya dewasa. Segeralah menjadi orang tua. Kan bagus ya, masih remaja tapi pikirannya pikiran tua. Iya. Sehingga kadang orang-orang seperti ini malah lebih tua dari orang yang lebih tua. Dan itu ada banyak. Jadi orang tuanya yang menuakan anaknya. Dan kalau ada anak yang dituakan oleh orang tua, oh itu subhanallah. Bapaknya bilang sama anaknya, nak, bapak minta nasihat sama kamu. Ini bapak kok lagi ada masalah dengan Pak D. Iya, ini ada masalah dengan Pak D soal warisan. Menurut kamu gimana, nak? Wah, ini kalau ada anak yang dimintai pendapat iya, soal diri orang tua, ini pengakuan. Ini pengakuan. Ini berarti si anak ini muda tapi lebih tua dari orang tuanya. Nah ini penting pesan syababaka qabla haramik ini kita sampaikan kepada anak-anak. Nah kalau remaja nggak usah lama-lama lah, nyicipin aja. Iya. Kan ibarat es krim itu bukan makanan pokok ya. Satu kali aja udah cukup sekedar nyicipin. Ya, banyak bahkan di kalangan para psikolog ada upaya untuk merevisi masa remaja. Di kalangan umum masa remaja itu dari berapa ke berapa? Katakanlah SMP sampai SMA ya, 6 tahun kelamaan. Iya. Karena konotasi remaja itu ya senang-senang, foya-foya. Padahal itu kan ya, sia-sia. Jadi ini makna di balik pesan syababaka qabla haramik, tualah saat engkau masih muda. Yang kedua, Nabi berpesan wasihhataka qabla saqamik. Dan jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Ini pengertiannya tidak sebatas jaga kesehatan. Kalau jaga kesehatan, orang sudah sehat. Nah, maka pengertian wasihhataka harus kita fahami lebih dalam. Kalau cuma sekedar menjaga kesehatan, maka ya pengertiannya pengertian lazim aja. Tidak harus Rasulullah yang menyampaikan. Ya, kalau cuma sekedar menjaga kesehatan, ya, kita perlu menemukan makna yang lebih dalam dari pernyataan Rasul wasihhataka qabla saqamik. yakni lelahkan sehatmu dengan lillah agar saatnya sakit engkau merasakan lillah yang sebenarnya. Jadi karena sakit itu kan sudah kemestian ya. Seberapapun kita menjaga kesehatan, sakit itu pasti akan dialami. Ya, pasti akan dialami.
saya udah jaga nih, iya, udah cuci tangan, udah pakai masker gitu ya, udah segala macam, kena juga, ya kan memang soal sakit itu takdir. Maka kita menjaga kesehatan itu sebenarnya bukan agar kita nggak sakit. Menjaga kesehatan itu sebenarnya adalah bagian dari perintah Allah. Nah, cara terbaik menjaga kesehatan adalah lelahkan sehat kita dengan lillah. Ya, kayak sekarang ini kan alhamdulillah kita sehat. Dengan kita sholat, ya, dengan kita ngaji begini, ya, kita sudah melelahkan diri kita, tapi dengan lelah yang lillah. Bapak-bapak, ibu-ibu karena sehat masuk kantor, kan lelah ya. Sayang kalau lelah di kala sehat ini tidak bernilai lillah. Nah, agar nanti pada saatnya kita sakit, ya udah nggak usah berlelah-lelah, langsung lillah. Lebih enak mana? Lelah dulu baru lillah, atau nggak usah lelah tapi langsung lillah? Ya tentu kita nggak bisa memilih, karena untuk bisa langsung lillah itu ya ketika sakit. Ya, karena ketika sakit kan ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sholat juga mungkin ya sebatas gugur kewajiban kan. Kalau nggak bisa berdiri ya duduk. Tapi di situ kan kita jadi merasakan lillah yang sesungguhnya. Sehingga semua lelah kita waktu sehat itu harus lelah yang bernilai lillah. Nanti kalau sakit itu lillah beneran. Kalau sakit kan ya udah nggak usah berlelah-lelah. Iya, sakit itu ya udah waktunya istirahat. Dan kalau istirahat kan nggak lelah. Mengistirahat. Udah Bapak istirahat aja karena sakit. Lelah nggak Pak? Itu dia istirahat itu lelah. Justru istirahat kan menghilangkan lelah, tapi menghilangkan lelah bernilai lillah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik. Jagalah kayamu sebelum miskin. Ini kalau difahami secara makna leksikal, wah kalau begitu uang saya harus masuk rekening semua nih. Ya. Harus saya jaga nih, kan pesan Rasul, jagalah kayamu sebelum miskin. Ya udah nih, Bapak kok nggak pernah sedekah? Nah kan Rasul berkata, wa ghinaka qabla fakrik. Wah ini menyalahgunakan. Ini saya bagian dari menjaga kekayaan agar nanti ketika saya fakir tetap kaya. Ya ini namanya tidak sesuai. Wa ghinaka qabla fakrik. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Wa ghinaka, kaya itu kan cenderung membuat orang senang. Fakrik ya cenderung membuat orang susah. Maka makna wa ghinaka qabla fakrik, susahlah saat engkau senang, agar saat susah tiba engkau tetap senang dan bahagia. Jadi kalau lagi pas seneng itu ya justru kita harus bersusah-susah. Apa susahnya kita waktu seneng? Nah kalau senengnya karena kekayaan, susahnya itu kan dengan kita sedekah, dengan kita berinfak, ya, dengan kita membantu sesama. Kalaupun takdir ya, harus membuat seseorang jatuh miskin, dia tetap senang, dia tetap bahagia. Karena dia sudah menabung kesenangan dan kebahagiaan. Dan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita mungkin punya argumen, kan nggak mesti orang kaya pasti jatuh miskin. Buktinya banyak orang yang kaya sampai mati tetap kaya. Nah itu dia masalahnya, begitu dia mati dia langsung jatuh fakir. Orang mati kan miskinnya bukan main. Sampai-sampai ke kubur bawa apa? Cuma bawa kain kafan, emas, intan, berlian, uang, udah ganti pemilik begitu dia mati.
Ya, nah jadi fakrik di sini ya, difahami sebuah kepastian, yakni ketika datang ajal. Disitulah orang akan susah. Tapi kalau orang sudah biasa susah saat senang, begitu dia fakir dengan kematian, ya dia akan tetap senang, dia akan tetap bahagia. Dia akan menemukan semua kiriman-kiriman transfer uang yang dia kirim ke bank infak, bank sedekah. Begitu sampai dikubur, transfernya nyampe nggak? Oh nyampe. Wah, saya dulu infak ke masjid ini, wah ini ternyata nyampe ini. Itu baru kebuka nanti. Ya. M-bankingnya itu hanya bisa dibuka nanti di alam kubur. Semua transfer sedekah itu kebaca semua dalam wujud pahala, dalam wujud kebaikan, dalam wujud balasan yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga. Nah, yang keempatnya adalah wa faraghaka qabla syughlik, dan lapangmu sebelum sibukmu. Katanya ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Pertama nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat luang. Orang baru merasakan nikmat luang ketika suatu saat dia sudah tidak punya lagi kesempatan. Nah, apa makna yang kita bisa dapatkan dari wa faraghaka qabla syughlik ini? Yang kita bisa dapatkan maknanya adalah sibuklah dengan akhirat, agar saat engkau disibukkan dunia selalu bernilai akhirat. Karena sebenarnya kalau kita cermati kalimat wa faraghaka qabla syughlik, dan lapangmu sebelum sibukmu, sibuk kan sebenarnya sebuah keharusan dalam hidup. Katanya gambaran orang baik itu adalah orang yang sibuk. Jadi kalau ada orang, ini anggapan orang di luar sana, kalau orang Jogja kok masih bisa tidur siang, itu katanya aneh gitu. Kok masih sempat tidur siang gitu. Kalau orang masih sempat tidur siang, itu kan tandanya apa? Nggak ada kesibukan deh. Ya. Jadi kalau ada orang tidur siang itu, wah tandanya ini orang nganggur. Berarti kan konotasinya sibuk itu sebenarnya bagus itu. Memang orang harus sibuk. Iya. Cuma masalahnya sibuk itu kan ada dua jenis. Iya. Ada orang yang disibukkan dengan kesibukan akhirat, dan ada orang yang disibukkan dengan kesibukan dunia. Nah, itu ternyata latihannya adalah justru ketika kita luang. Kalau ketika kita luang, kita menyibukkan diri. Nah, menyibukkan dirinya dengan kesibukan yang bernilai akhirat. Maka kalau suatu saat kita disibukkan dengan urusan dunia, nggak ada masalah. Karena kesibukan kita dengan urusan dunia itu tetap akan menjadi kesibukan yang bernilai akhirat. Iya. Jadi contoh paling mudah, masa lalunya sibuk dengan ngaji, dengan belajar, mengkaji fikih. Nah, seiring dengan waktu, selesai kesibukannya, terus harus mandiri. Nah, karena Anda punya keluarga kan harus punya kesibukan nih, nafkah, dagang. Dagang kan kesibukan dunia. Kita bisa bayangkan, dagangnya santri, dagangnya pedagang tulen, itu nilainya sama nggak? Kalau yang dagang santri, insya Allah dia dagang itu bernilai akhirat. Tapi kalau pedagang tulen,
ya udah, dagangnya betul-betul bernilai dunia. Iya, kenapa? Karena berkaitan dengan waktu luang dia, diisi dengan apa? Kalau santri dagang, mau azan, tutup dulu kan. Itu kan berarti dagangnya bernilai akhirat. Beda dengan pedagang tulen. Jadi sebelum kita disibukkan dengan urusan dunia, ketika ada waktu luang, maka waktu luang itu kita isi dengan kesibukan akhirat. Wah, nggak ada yang dikerjain nih. Apa ya? Baca Quran. Baca Quran. Nah, baca Quran itu kan berarti kita menyibukkan diri dengan urusan akhirat. Sehingga ketika suatu saat harus ngelembur gitu, kerjaan, insya Allah ngelembur kerjaan itu tetap bernilai akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi klimaksnya, menjadi puncaknya, adalah wahayataka sekarang. Wahayataka qabla mautik, dan jagalah hidupmu sebelum matimu. Ini menjadi klimaks, karena kalau kita lihat 4 pesan pertama ini ya tujuannya ya ke yang kelima ini. Sehat sebelum sakit itu kan sebenarnya ujung-ujungnya adalah menjaga hidup sebelum mati. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjaga hidup sebelum mati? Hiduplah untuk matimu, agar saat matimu tiba engkau merasakan hidup yang sebenarnya. Jadi kita hidup ini untuk mati. Kita hidup ini untuk mati. Hidup untuk mati itu artinya apapun yang kita lakukan dalam hidup, kita lakukan untuk matinya kita. Untuk matinya kita. Dan ini yang kadang kita belum sepenuhnya mengamalkan. Kalau kita baik sama tetangga, itu biar apa, Pak? Ya biar tetangga juga baik sama saya. Berarti kita baik sama tetangga itu untuk matinya kita atau untuk hidupnya kita? Untuk hidupnya kita. Biar tetangga juga baik sama saya, baik ketika kapan? Ketika kita hidup. Tapi kalau Pak, kenapa baik sama tetangga? Ya saya kan besok lusa pasti mati. Ya saya kan harus punya bekal. Ya bekalnya apa lagi kalau tidak baik sama tetangga? Salah satunya ya saya pengen dengan saya baik sama tetangga ini nanti amal baik sama tetangga bisa saya bawa mati. Logikanya kalau kita berbaik-baik sama tetangga, sama teman untuk bekal mati, kalau tetangga yang kita baiki kok berlaku tidak baik ke kita, masalah enggak? Nah itu ujiannya. Kalau kemudian kita bilang, ya masalah dong, kecewa saya, nah itu berarti ya belum jujur. Berarti kita baik sama tetangga itu ya untuk hidup. Kalau betul untuk mati, tetangga kok berlaku nggak baik, padahal saya sudah baik, itu akan jadi masalah nggak? Tidak baiknya tetangga ke kita untuk matinya kita, nggak ada masalah, nggak berpengaruh. Bahkan kalaupun ada pengaruh, pengaruhnya justru kematian kita menjadi lebih baik daripada kalau tetangga itu membalas kebaikan kita dengan kebaikan. Itu makna dibalik wahayataka qabla mautik. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini adalah untuk mati. Ngomong-ngomong, kalau bapak-bapak kerja ini untuk hidup atau untuk mati? ini harus direnungkan. Kalau untuk hidup, ya udah, hanya sebatas hidup. Begitu mati, ya udah, kerja yang luar biasa melelahkan, ya makan segala macam, ya makan perasaan juga. Ya udah, nggak ada manfaatnya untuk mati.
Tapi kalau kemudian ya saya bekerja ini untuk bekal mati, nah, bekal matinya gimana? Ya kan saya punya kewajiban memberi nafkah. Itu tujuannya. Itu hasilnya bisa jadi lain. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk wahayataka qabla mautik. Ini pada akhirnya kita melihat manusia itu terbagi menjadi 3. Iya. Terbagi menjadi 3. Apa 3 itu? Ini kok berlari mengejar matahari. Ini sebenarnya gambaran tentang hidup. Hidup itu kan berkejaran dengan waktu. Hidup ini berkejaran dengan waktu. Nah, waktu itu disimbolkan dengan matahari. Nah, maka manusia itu terbagi menjadi 3. Kita pasti masuk satu di antara 3 ini. Dan kira-kira kita termasuk yang mana? Yang pertama, ada manusia yang berjalan di belakang matahari. Siapa mereka? Manusia yang kepribadian dan perilaku hidupnya terbelakang dari umurnya. Kalau lihat umurnya udah 50 tahun, tapi kok dari cara pandangnya kayak anak muda. Dari sisi perilakunya, kepribadiannya kok kayak anak muda. Nah, ini berarti terlambat. Iya. Orang-orang seperti ini, dia akan merasakan hari ini adalah masa lalu. Kan berarti terlambat. Dan mari kita hitung berapa kita terlambat. Cara menghitungnya begini. 20 tahun yang lalu, ya sebut aja lah waktu SMA ya. Tergantung kan umur sekarang berapa. Tapi katakanlah SMA ya. Kira-kira 10 tahun ada ya. 10 tahun yang lalu kita dihina temen, tersinggung gak? Ada yang menghina kita? Tersinggung? Tersinggung. 10 tahun yang lalu. Hari ini kok ada orang menghina kita? Sudah gak tersinggung atau masih tersinggung? Kalau masih tersinggung berarti hari ini adalah 10 tahun yang lalu. Jadi waktunya terus berjalan, tapi kitanya tidak ikut berjalan. Tidak ada perubahan. Kan aneh, orang sudah sore kok tapi masih merasa pagi gitu. Dan ngotot lagi, enggak ini tuh masih pagi gitu. Padahal mataharinya udah di barat. Ngeyel gitu. Ini kan aneh gitu. Dan kadang ibrah pelajaran seperti ini ada pada diri kita. Yang suka bertengkar itu siapa? Anak-anak. Anak-anak. Tapi ada nggak orang yang sudah tua suka bertengkar, masih suka bertengkar? Ini kan namanya terlambat. Dan bedanya kalau anak-anak tengkar, akurnya gampang nggak? Gampang. Orang tua sekalinya tengkar, waduh, akurnya itu susah. Itu kan udah terlambat. Ya, orang tua yang bukan lagi anak-anak tapi pra anak-anak. 10 tahun yang lalu tahajud itu ringan atau berat? Berat. Hari ini tahajud masih berat. Berarti itu kan hari ini menjadi masa lalu. Nah, jadi terlambat. Orang-orang yang terlambat seperti ini, dia tidak bisa menyelesaikan hidup sampai hidupnya berakhir. Ya, jadi ibarat ujian, sampai waktunya habis, dia belum menyelesaikan ujiannya. Dia belum menyelesaikan ujiannya. Ini masalah ya. Soalnya ada 100, baru 10 soal, waktunya habis. Ini kan alamat nggak lulus ya. Alamat nggak lulus.
Ada orang bilang begini, saya kok merasa ujiannya belum selesai-selesai. Ya, kemarin ada yang bilang begitu, saya kok asal-asal hidup, saya kok penuh dengan ujian, kok nggak selesai-selesai. Saya bilang bagus itu. Bagus itu. Iya, kalau merasa belum selesai itu. Yang susah kan belum selesai, tapi merasa nggak ada ujian, nah itu yang berat. Jadi kalau merasa ada ujian, nah itu ada kesadaran. Ya udah, tinggal segera diselesaikan. Tinggal segera diselesaikan sebelum soal ujiannya dicabut. Jadi ceritanya beliau curhat tentang ujian orang tua. Saya kok merasa diuji dengan orang tua yang tidak pengertian, orang tua yang kok nggak semestinya berperilaku sebagai orang tua. Ya saya bilang, oh itu bagus itu, selesaikan segera ujian sebelum kertas ujiannya diambil. Iya, ini sebelum orang tua diambil. Nah kalau orang tuanya diambil oleh Allah dalam keadaan belum menyelesaikan, dia juga kaget. Oh iya ya terus gimana? Ya udah selesaikan. Cara menyelesaikannya tetap hormat sama orang tua. Seperti apapun orang tua, hormat. Ya, tetap melayani, ya, tetap halus, tetap lembut, tetap berakhlak. Kok berat ya? Semakin berat ujiannya, saya bilang kok berat ya? Dia bilang berat. Tapi bisa enggak tetap berkata santun kepada orang tua? Ya sebenarnya bisa. Ya udah enggak berat namanya. Tinggal laksanakan, selesai, alhamdulillah. Karena kalau sampai waktunya habis, ujiannya belum selesai, ya udah, itu alamat. Dia akan merasakan pedihnya saat sakaratul maut. Karena sakaratul maut kan diambilnya nyawa. Mati dalam keadaan masih memiliki hutang kehidupan yang belum diselesaikan. Memiliki hutang kehidupan yang belum diselesaikan. Karena tidak mungkin orang itu terlambat dari waktu kecuali ada hal-hal yang mestinya dikerjakan tidak dikerjakan. Nah, siapa mereka? Ada 4. Pertama adalah mereka yang ketika hidup di dunia sibuk menyelesaikan urusan yang tidak punya nilai untuk hidup di alam akhirat. Sibuk menyelesaikan urusan yang tidak punya nilai untuk hidup di alam akhirat. Ini kan seperti mahasiswa dikasih soal ujian, bukannya ngerjain, tapi dia gambar dosennya di lembar jawaban. Ya waktunya habis lah. Sibuk apa gitu yang gak ada kaitan. Sibuk menggambar apa, nulis apa. Nah orang-orang yang seperti ini ya udah sibuk gitu, hal-hal yang nggak ada nilainya, ngumpulin berita gitu. Liga Inggris itu siapa sih yang kuat? Liga Indonesia, Liga 1 sama Liga 2 gitu. Persibaya itu masuk Liga 1 atau Liga 2 ya? Kalau PSS gitu. Sampai kemudian dibuat pertanyaan. Itu kan sebenarnya kesibukan yang tidak ada nilai di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, sengaja meninggalkan yang Allah wajibkan. Sengaja. Waktu jadi PR. Karena ini soal paling penting kan yang harus diselesaikan. Bahkan ini menepati soal yang pertama. Sengaja ditinggalkan, itu jadi PR berat. Nah yang ketiga, sengaja melakukan yang Allah haramkan. Sama, itu juga akan jadi PR. Orang yang gak sholat, orang yang meninggalkan bakti sama orang tua, wah itu akan jadi masalah. Termasuk melakukan yang haram.
Ya, menceritakan kejelekan orang lain itu kelak nanti akan jadi PR berat itu. Akan jadi PR berat. Di dunia saja PR. Ya. Di dunia kan ada PR minta maaf kan. Wah itu udah PR paling berat itu. Jadi kadang Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya nggak ngasih soal yang harus kita selesaikan. Cuma kita sendiri yang bikin soal itu. Kita yang bikin, tapi kita sendiri nggak bisa menjawabnya. Ya contohnya tadi, sengaja melakukan yang haram, wujudnya menceritakan kejelekan orang lain. Wah itu kan harus diselesaikan di dunia. Satu-satunya cara yang meminta maaf. Wah itu kan pekerjaan yang tidak gampang. Tapi kadang aneh juga ya. Bayangkan kalau ada mahasiswa dikasih soal 100, terus dia minta izin, Pak boleh nggak saya nambahkan soal, saya sendiri yang bikin. Oh itu kan aneh, soal 100 aja udah banyak, nambah-nambah dia. Begitu dia bikin soal, dia sendiri nggak bisa jawab. Wah ini kan aneh manusia itu. Dan kadang itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, menyimpan kebencian dan bermusuhan dengan sesama mukmin itu kelak nanti akan menjadi problem berat. Kalau sampai dibawa mati gitu, sampai dibawa mati, ya kebencian, ya, kebencian kepada sesama mukmin. Ya karena kebencian kepada sesama mukmin itu kan sebenarnya tidak logis. Kenapa tidak logis? Yang namanya orang beriman itu kan kekasih Allah. Orang yang beriman itu kan umatnya Rasulullah. Membenci orang yang beriman berarti membenci umatnya Rasulullah. Ini yang sebenarnya kita nggak tega, nggak mungkin. Kalau membenci umat Rasulullah kan sama dengan menyakiti beliau. Iya, menyakiti beliau. Bayangkan kalau bapak punya anak, terus anak bapak itu dibenci oleh seseorang, dimusuhi oleh seseorang, dan bapak tahu orang itu, bapak merasa diapakan oleh dia, disakiti. Atas dasar apa anak saya kok dimusuhi, dibenci? Itu kalau kita berpikir, ya Allah, sesama mukmin kan umatnya Rasulullah. Rasulullah mengakui mereka sebagai umat. Bagaimana mungkin saya membenci beliau? Ya, tentu yang ada pada diri kita ya kasihan ya, melihat sesama mukmin saling benci, membenci tanpa dasar yang hak. Kecuali kalau sudah menyalahi akidah, itu lain. Semua beda, semuanya saya nggak mau lagi bersahabat dengan dia, nggak mau lagi. Emang kenapa? Ternyata dia kunut coba waktu subuh. Ya, gimana saya bisa berkawan sama dia? Enggak, saya nggak mau lagi. Wah ini kan dah, ini problem. Ini akan jadi PR berat nanti di akhirat. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita katakan menjadi PR. Karena nanti begitu kehidupan dia berakhir, apa yang dia bisa katakan? Nanti di akhirat, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh, kalau saja dulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku saat ini. Penyesalan. Iya. Sayangnya penyesalan itu di belakang ya. Tapi kalau penyesalan di depan namanya apa? Pendaftaran. Siapa yang daftar penyesalannya? Yang malas itu. Orang malas itu sebenarnya sedang daftar penyesalan. Ya, bahkan kalau di An-Naba itu lebih tragis lagi sampai mengatakan ya laitani kuntu turaba. Kalau saja saya hanyalah sebutir debu, nggak bakalan disiksa kayak gini. Ya, di ayat yang lain,
walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ya, ketika engkau melihat saat mujrimun, orang-orang yang banyak berbuat dosa, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Ya, menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Apa yang mereka sampaikan? Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, sudah kami lihat azab neraka, sudah kami dengar langsung gemuruhnya azab neraka. Farji'na, maka kembalikan kami ya Allah ke bumi, na'mal salihah, agar kami bisa melakukan amal salih. Inna, sungguh kami semua muqinun, orang-orang yang yakin bahwa neraka itu ada. Tapi ini kan sia-sia. Ya. Di ayat yang lain mereka juga berdoa, Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke bumi, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amal salih yang dulu kami tinggalkan. Jawaban Allah apa? Kalla, enggak akan. Dan memang enggak akan. Inilah akibat kalau orang membiarkan dirinya hidup berjalan di belakang matahari. Ini ketika mereka melakukan 4 hal yang ini kelak nanti akan menjadi PR besar bagi kehidupan di yaumil akhir nanti. Jadi betul-betul mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan ketika mereka berada di neraka, dalam kepedihannya mereka hanya bisa mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah dulu kami mendengar, kalaulah dulu kami mau merenung, mau berfikir, tentulah kami tidak termasuk ashabus sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Fa'tarafu bi dzambihim, mereka baru mengakui dosa-dosa yang pernah mereka lakukan ketika hidup di dunia. Ini golongan manusia yang pertama. Nah, ini golongan manusia yang kedua. Mau dituntaskan atau pekan depan? Pekan depan, insyaallah. Ya minimal satu ini kita muhasabah ya. Masuk enggak ya? Dengan kita melihat 4 hal tadi. Kesibukan kita apa? Ya. Apakah masih ada kewajiban yang kita tinggalkan, masih ada haram yang kita lakukan, dan apakah kita masih punya rasa benci kepada sesama mukmin atas dasar apapun yang bukan atas dasar yang hak. Mudah-mudahan kita punya kesempatan muhasabah sehingga kita nanti bisa melangkah masuk ke golongan yang kedua, dan utamanya nanti mudah-mudahan kita masuk golongan yang ketiga. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.